Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Tania di studio Apa Iya, dimana saya akan mewawancarai setiap personil Apa Iya mengenai cita-citanya, harapannya ke depan seperti apa. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini panglimanya atau komandannya Apa Iya. Silahkan Mas Eko. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke deh. Kita pengen tahu ya. Boleh diperkenalkan personilnya siapa saja untuk pembuatan film Apa Iya? Oke, siap. Mungkin yang pertama saya langsung panggilkan saja, ada Wawal. Oke. Nah, ini salah satu Wawal, dia salah satu ya yang boleh dikatakan sebagai sebagai guyonannya lah untuk kata syair-syairnya, kata romantisnya seperti itu. Terus kemudian ada Ihan atau Raihan. Nah, ini Raihan, dia sebagai pemain boleh dikatakan penting juga. Dia sebagai alur ataupun sebagai gongnya dalam film Apa Iya. Oke deh, selanjutnya mungkin ada yang Oke, lain? selanjutnya ini mirip dengan artis KW-KW. Oh. Kita saksikan Tukul KW. Yeay. Oke, mungkin Iya. ini Tukul boleh dikatakan ya hampir-hampir mirip lah. Semenjak ada Mas Tukul ini, kita jadi bisa sharing dan juga ide-idenya semakin baik lagi. Oh. Dan selanjutnya ada Mas Opang. Ini yang kita datang jauh-jauh dari ujung barat. Nah, ini Mas Opang boleh dikatakan pemain baru juga di Apa Iya. Dia sebagai boleh dikatakan partnernya dari Mas Tukul untuk selalu bisa klop ataupun bisa sinkron gitu. Oke. Terus kemudian ada satu lagi, dia anak kecil juga, ada Mas Harta. Nah, ini Mas Harta. Nah, ini termasuk dia walaupun kecil ini tapi dalam penangkapan setiap kali diarahkan, dikasih masukan langsung nyambung. Oke deh, sip. Dan juga sebenarnya masih ada dua lagi, itu ada Mas Budi, mungkin beliau tidak bisa hadir karena ada job lain. Dan kemudian juga masih ada Mbak Mung atau Mbak Cemung. Nah, itu kemarin juga main juga di episode berapa kalau nggak salah itu? Episode 9 dan 8. Dan kemudian ada Om Dikem ataupun Om Taat yang sebagai Apa Iya dan Om Rian dan seterusnya. Banyak ya ternyata ya. Ya, mungkin itu aja perkenalan dari kami satu persatu tuh. Terima kasih. Oke deh. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini siapa yang mau jawab ya? Channel Apa Iya ini dimulai dari kapan? Wow, Siapa nih? Mulai kapan ini? Oh, saya. Oke, saya lagi. Apa dia di sini? Nah, jadi channel Apa Iya ini dibuat pertama kali itu sebelum Lebaran atau H-7. Nah, tapi itu dulu kami ataupun saya pribadi mengkonsep bahwasanya kok asik ya kalau misalkan kita bikin film Apa Iya, setiap kali kata-kata kita plesetkan jadi Apa Iya. Jadi seperti itu. Untuk ide awalnya sih sebenarnya dari saya, terus saya ketemu Mas Tukul, kita tukar konsep. Akhirnya Mas Tukul setuju, kasih masukan kalau bisa flat seperti itu, flat ya. Akhirnya kita bikin, yaudah tadinya parodi tapi sempat kita ganti jadi film pendek Apa Iya. Terus kemudian langsung saya terapkan sama Wawal, sama Mas Ihan dan juga kameramen. Nah, itu ada kameramen yang tidak bisa saya panggilkan di sini karena tugasnya masing-masing. Mungkin itu aja. Kata-kata Apa Iya ini sebenarnya mungkin bahasa yang biasa digunakan di daerah mana kayak Betul. gitu mungkin? Mungkin ada yang mau jawab? Opang? Oh, Enggak. asal daerahnya mana ini? Oh, kalau kita ini asalnya ini sebagian dari Kebumen, cuma ada satu doang, itu Mas Tukul. Dia dari Purworejo. Kita ambil, kita nemu di jalan lah. Kita ambil untuk ikut bergabung lah seperti itu. Oke. Itu mungkin bahasa yang biasa digunakan di daerah Kebumen mungkin ya. Kalau Apa Iya sebenarnya kita spontanitas saja. Jadi spontanitas untuk bilang bahwasanya di sana ada
apa ada pameran apa iya gitu kan. Oh, gitu Jadi ya. spontanitas aja lah, itu bahasa sehari-hari dari Kebumen juga lah, bahasa ngapak intinya seperti itu. Oke. Terus selanjutnya apa sih yang menjadi alur cerita dari apa iya itu lebih ke apa kayak gitu? Ke cerita cinta, cerita yang bikin ketawa atau apa? Ya kalau untuk alurnya sendiri pasti yang namanya film pendek ngapak ataupun film pendek itu pasti alurnya karena kita hiburan, kita temanya emang hiburan atau komedi, jadi kita selingin dengan kata-kata plesetan seperti percintaan, terus galau, ambiar lah seperti itu mungkin alurnya. Ada tambahan mungkin dari Mas Tukul, silakan. Ya kalau saya pribadi sih menganggap apa ya ini film yang konsepnya itu kehidupan sehari-hari kita di masyarakat Indonesia ini, mungkin Kebumen pada intinya gitu, Kebumen dan Purworejo lah intinya seperti itu. Makanya kita buat alur-alur yang memang benar-benar tentang kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita, intinya seperti itu. Cuma nambah aja dari yang disampaikan Mas Eko gitu. Selanjutnya yang ingin kami tahu itu kesan apa yang paling menyedihkan atau menyenangkan ketika membuat film ini? Ini dari saya pribadi atau semuanya nih nanti ditanya? Ya boleh semuanya. Semuanya satu persatu ya. Iya deh. Oke, mungkin dari saya pribadi. Kesan yang paling nggak enak ketika pembuatan film apa ya, itu yang pertama saya harus menempuh jarak. Karena saya bekerja di Jogja dan pulang ke sini itu kan dari Jogja ke Kebumen ke Jogja itu kurang lebih waktu 2,5 jam, dan itu yang bikin gak enak adalah saya tidak tidur. Untuk yang bikin naskah dan juga kemudian dalam pembuatan syuting kalau anak-anak kadang diatur susah, itu pasti kan gitu. Kadang-kadang tag-nya tidak sesuai ataupun gerakannya tidak sesuai, pasti kesan yang tidak enak seperti itu. Kalau menyenangkan bagi saya, kalau setiap pembuatan film ya kita bisa kumpul seperti ini, bisa tertawa bersama, ya itu menyenangkan. Bagi saya, itu mungkin dari saya, mungkin dari Mas Wawal, silakan. Yang kesannya nggak enak, bisa diceritakan. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, dia mungkin enak terus karena mungkin selalu ketawa ya. Enaknya bisa rekreasi terus ya. Iya. Ya bisa rekreasi gratis. Kayaknya kemarin channel episode yang keberapa itu ada ke tempat wisata. Mungkin itu bisa bikin happy ya Mas Wawal mungkin ya. Salah satunya itu ya. Mungkin Wawal juga selalu senang terus ya Wal. Susahnya paling kalau suruh ngapalin naskah ya Wal, tidak sesuai cut kadang dicengin sama teman-teman yang lain. Oke, sekarang ini untuk adik yang kecil ini nih. Ini pengen tahu kenapa sih mau syuting apa iya? Kenapa? Jawab. Ayo, supaya dapat apa supaya Oh, dapat uang. Terus dapat uang, dapat apa lagi? supaya apa? Terkenal. Nah, kenal. Jadi artis. Oh iya, ini namanya siapa? Harta, wow, namanya bagus ya. Selanjutnya kesan Mas Opang, yang monggo. bikin terharu. Yang bikin terharu ya mungkin waktu syuting aja di Pernah dapat peran yang aneh kayak gitu? oh ada peran aneh banget itu Iya. orang edan Mau geblok ya. Jadi mau geblok emang pantas. emang itu Terus pernah juga jadi apa ya kowe, Pang? jadi preman dah. Preman tapi tatonya orang bener lah ya. Itu yang pembuat Bang Tukul sendiri emang sangat aneh, dan ya di situ semua memang saya sendiri senang ya bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Orang seganteng ini jadi orang gila kayak apa ya? Wow, Makanya ini kan kita sedang ada pembuatan film juga nih. Pembuatan film pendek apa iya yang temanya itu wong gemblung. Oh, Dan dia perannya, makanya dia tadi bilang nggak enak. Ditunggu aja untuk channel selanjutnya. Terus yang menyenangkan apa, Bang? Yang menyenangkan ya di Apa, saat syuting ya kita bisa bersama lah, kita syuting bersama. Menjadi inspirasi buat seluruh Indonesia, buat inspirasi anak-anak yang
masih kecil-kecil biar makin maju, makin sukses. Udah, Pak Ya, sukses. ya. Yang jelas dapat duit gitu ya, Bang. Kalau itu ya Semoga ya. Pikiran yang- Amin. belakang. Oke, selanjutnya Mas Iham ya, Iham. ini Iham ya. Ya. Ini sekolahnya masih SMP apa masih TK ini? TK. Itu Udah namanya pacaran ya, Ra. Gue. Oke, kesannya apa? Kesan apa? Kesan apa ini? Kesan ketika syuting itu yang membuat senang, kayaknya kok saya kepengen syuting terus, atau yang bikin sedih, ih kalau apa kok susah kok ribet gitu, apa gitu yang bikin senang sama bikin sedih kayak gitu. Yang bikin sedih pas syuting mau main, itu yang bikin sedih, nggak bisa main sama temen maksudnya. Oh. Keluar gitu loh. Oh, pas ada Iya, jadwalnya ada syuting, jam ada syuting. acara. Iya, Oh. ada acara lain gitu. Memang punya acara lain? Nggak punya, Bu. Pacar beran duit belum ya. Apa iya? Gelangan apa iya? Oh gini ya, misalnya mau syuting, Iya. tapi tiba-tiba yayangnya telepon. Yang berapa? Jadinya kan bingung antara syuting apa mau Apel. Nah, Oke itu. deh. Yang bikin bahagia apa ya? Bahagia pas lagi syuting apa kumpul-kumpul itu enak. Oh, rame ya, Iya, rame. senang kayak gitu ya. Jadi kayak keluarga gitu ya. Iya. Kayak Mas Tukul KW berapa? Kami 69. Ya kalau saya keluh kesahnya, maksudnya ya ada bahagianya ada enggaknya ya. Intinya seperti semua perjalanan untuk pembuatan film ataupun apa yang kita tekuni gitu, itu pasti ada susah senangnya. Kalau susahnya itu saya perjalanan dari Purworejo, bahkan kadang-kadang saya dari Jogja langsung gas ke sini ke tempat studio kita ini. Nah itu yang membuat agak apa ya capek lah, intinya seperti itu. Yang susahnya di situ. Dan ada kemarin itu waktu saya jadi pemeran preman, itu juga sangat gimana ya, melelahkan. Kita kan juga harus manukan karakter preman itu kayak apa kan, nah gitu juga. Padahal tipenya romantis mungkin ya. Tiba-tiba jadi preman ya, jadi bingung ya. Bukannya aja udah nggak romantis. Dia meyakinkan. Waduh, kayak gue. Ya yang jelas kalau saya pribadi, dari saya selama ini saya lihat sendiri, misalnya video itu saya lihat sendiri itu kebanyakan intonasi percakapan atau kita waktu kita mengucap suatu kata-kata pada beberapa film ya yang kemarin sudah tayang, itu ada beberapa yang harusnya itu diulang tapi memang nggak diulang, kurang baik lah. Itu juga untuk introspeksi diri saya sendiri dan mungkin dari teman-teman kru ataupun editing dan sebagainya. Itu kita ya butuh masukan dari teman-teman yang ada di Indonesia ataupun yang melihat video kita yang kita buat di apa ya ini. Itu aja mungkin. Oke, para subscriber tentunya komen-komennya selalu dinanti ya, baik itu kritikan maupun itu saran. Oke. Selanjutnya, ide pembuatan apa ini sebenarnya termotivasi dari apa? Apa gara-gara di HP tuh youtuber seorang bermunculan, terus saya pengen lah meramaikan, atau apa yang mendasari awal munculnya channel apa ini? Oh, jadi ya sebenarnya sih juga banyak. Jadi kan banyak yang tergiur lah pembuatan YouTube gitu kan, pembuatan film-film ataupun dan sebagainya, ngevlog itu kan, gaming juga itu banyak yang menghasilkan pundi-pundi uang. Emang setelah kita terjun di dunia YouTuber itu kita cuma bisa ngerasa nih, maksudnya ya apa ya, senang oleh duitnya, tapi prosesnya awalnya emang bener-bener angel lah gitu, susah seperti itu. Jadi harus benar-benar harus bikin ini, harus alatnya harus ini, kita harus ngumpulin pemainnya. Yang terutama sih yang penting adalah solid dulu untuk timnya. Itu sih kunci untuk buat kita keberhasilan lah untuk ke depan. Dan mudah-mudahan juga kita kan sebentar lagi juga mau menuju 1000 subscriber. Itu motivasi buat kami dan juga ya alhamdulillah banget lah film kita lumayan diterima oleh masyarakat Indonesia. 1000 subscriber itu dalam jangka waktu berapa bulan ya?
Kalau untuk 1000 subscriber itu kan kita pembuatan H-7 kalau nggak salah, H-7 sebelum lebaran kemarin ini. Dan sampai sekarang ya kurang lebih berarti 1 bulan. Wow, luar biasa ya. Ya. Luar biasa, 1000. Alhamdulillah lah berkat doa dari rekan-rekan juga lah semuanya. Untuk kemudian ada niatan nggak sih untuk kolaborasi dengan youtuber lain kayak gitu? Kalau dibilang kolaborasi, ya tentunya pasti semuanya pingin lah. Jadi di samping kita juga pingin silaturahmi ke youtuber lain kan gitu, bisa saling tukar pikiran, ide dan kreativitas masing-masing, dan juga ya tentunya bisa bersilaturahmi dan mendongkrak juga untuk channel kita untuk selalu kreatif dan imajinasi. Oke. Apakah sudah ada aksesoris yang dibuat di channel apa ya untuk para penonton kayak gitu supaya punya apa istilahnya kayak atribut ini loh saya ngefans sama channel ini kayak gitu? Kalau untuk atribut sendiri kita ya paling yang dipakai saya, yang dipakai ini, terus Hatta dan Om Tukul. Mungkin ini ya boleh dikatakan ini yang pertama gitu loh. Coba kita syuting pakai atribut ini. Dan kemudian kok supaya ya biar kompak saja lah. Jadi masyarakat yang nonton juga sebenarnya benar solid, benar kompak seperti itu. Kalau untuk aksesoris yang dibuat seperti kaos yang diproduksi massal, insya Allah kita akan produksi. Dan juga rekan-rekan yang dari luar sana juga minta untuk diproduksi, ya makanya insya Allah kita akan rilis setelah kita juga dapat izin juga lah dari rekan-rekan dan terutama donatur. Terutama donatur, karena kalau tidak ada donatur, pembuatan kaos dan sebagainya ya masih mengambang intinya seperti itu. Terus kedepannya ini para personil apa iya ini apakah akan terus aktif membuat film atau akan bekerja atau dua-duanya mungkin bisa jalan, ada yang sekolah tetap syuting, bekerja tetap syuting, bagaimana nih? Kalau saya pribadi sih tetap untuk selalu kreatif, selalu untuk bikin film. Tapi ya kalau yang untuk rekan-rekan semuanya ya itu tergantung dari rekan-rekan. Soalnya kan ada yang bekerja juga, ada yang bekerja ini di sela-sela dia libur, hari Sabtu Minggu biasanya kan dia libur, kita syuting kan gitu. Terus Wawal juga masih sekolah, Ihan juga masih sekolah. Ya jadi kemungkinan ya kita tetap jalan tapi ngikutin alur waktu gitu loh. Yang sekolah, waktunya sekolah ya sekolah, tidak ada pembuatan film. Yang waktunya bekerja ya tetap bekerja, tidak ada pembuatan film. Paling kita Sabtu Minggu, kalau enggak kita kontek-kontekan. Kul, libur enggak? Kalau misalkan libur, ya udah kita bikin dan sebagainya. Kita kan juga sudah punya grup apa ya untuk personilnya ataupun krunya, jadi kita bisa kabar-kabaran lah di situ. Oke, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya. Pesan apa sih untuk para penggemar apa ya? Kalau pesan ya pastinya tetap dukung channel apa iya, dan juga jangan lupa subscribe, like, komen, itu penting buat kemajuan ataupun berkembangnya channel apa iya ini. Syukur-syukur bisa dibagikan dan disebarkan dan juga dibeli produk kaosen kayak gue. Tapi monggo ana sing ditambah meneh. Ya, untuk kedepannya ya mungkin kita mau terus berkarya untuk untuk kedepannya, karena ini juga sebagai motivasi kita ke depan, begitu aja. Dan jangan lupa juga yang paling penting itu di komen, selalu kritik saran untuk channel ini. Saya minta pada yang sudah subscribe sering-sering untuk mengomen saran dan kritiknya, kami tunggu, begitu aja. Memang bener loh, dari samping itu mirip banget Mas Tukul mirip ya. Tukul kan? Iya. Termasuk kumisnya juga. Iya, gantengnya juga iya. Tukul 66. Ada saudara kayak gitu? Mirip sih kalau dilihat dari sedotan. Saudara satu keturunan ya. Saudara satu keturunan. Satu keturunan Nabi Adam. Nah iya betul itu. Iya. Banyak fannya nih, Mbak. Jadi ini banyak fannya. Dia di mana-mana jalan, tukul KW. Ternyata pas di sampingnya, ya innalillah. Gak enak banget itu ya. Iya. Halo guys, kayaknya sekian
sekian dulu ya wawancara dengan para personil apa ya. Selalu pantengin terus, dilihat, di subscribe, di apa? Like, Di like, di komen. komen, diviralkan. Jangan lupa ya. Oke, kita Oke, mungkin satu kata-kata dari kita Iya, ketika nanti kita bilang pokoknya semuanya apa ya, seperti oh itu ya. itu nganu ya. Langsung apa ya? Iya iyalah, Ya, semangat, slogan ya. semangat Oke. kita saja. Mungkin ayo langsung kita bareng-bareng biar kita semangat semuanya, dan juga para pemirsa, para penonton juga, supaya biar termotivasi untuk berkarir, jangan pernah takut untuk berkarir, karena kita juga dari orang-orang yang tadinya pesimis ataupun takut, dan ketika kita sudah terjun dan ternyata oh begini, oh hasilnya begini, dan alhamdulillah kita juga bisa saling silaturahmi dan bisa saling memahami satu sama lain, dan terutama adalah kekeluargaan, seperti itu. Semboyan dari kita yaitu pokoknya apa yuk.